Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Berilia, NIM 2111050200032 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview materi dan menanggapi materi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI, dengan materi pengantar ekonomi makro Islam. Selanjutnya, pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Dan apabila oikos dan nomos digabung menjadi oikos nomos atau ekonomi, maka dapat diartikan pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan manusia suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam satu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teori ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, ekonomi makro, yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi makro ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Dan yang ketujuh, ekspor dan impor. Selanjutnya, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro. Perbedaannya, kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan. Kedua, konsumsi individu. Yang ketiga, jumlah produksi suatu perusahaan. Yang keempat, harga setiap barang atau jasa. Kalau ilmu ekonomi makro, perbedaannya yang pertama, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, konsumsi negara, jumlah produksi nasional, dan yang terakhir, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.